Saya juga perlu menyampaikan ke Pak Alvin Lim, ada baiknya untuk kita menahan diri dan bisa menyampaikan secara baik ke masyarakat, mungkin kekhilafan ucapan yang sudah terjadi, dan bisa memberikan statement permintaan maaf, karena ini sebetulnya permintaan maaf itu bukan buat diri kita, tapi sebagai sosok orang yang dikenal banyak masyarakat ini. Ketika kita hilaf, ketika kita melakukan kesalahan, kita berani meminta maaf di depan publik kepada masyarakat. Ini sebetulnya adalah bentuk nyata sifat kesatria dan bentuk nyata mengedukasi ke generasi kita semuanya. Mungkin sangat sering pramugari itu dilecehkan pekerjaannya. Mungkin karena pramugari itu bekerjanya jauh dari rumah, bekerja berhari-hari, banyak image-image negatif yang muncul terhadap pramugari. Dan ini berujung dengan adanya sebuah video yang diunggah dari Quotient TV yang dibacakan oleh salah satu oknum advokat bernama Alvin Lim yang mengucapkan kebanyakan pramugari menyambi sebagai seorang PLCR. Dengan seperti itu ya, saya turut prihatin juga. Harusnya kita bisa sama-sama menghormati, ya kan, setiap profesi mulia yang ada di sekitar kita. Tapi ya saya kira Pak Alvin Lim adalah orang yang cukup bijak, ya. Mungkin nanti juga ketika ada keberatan ataupun teguran dari pihak-pihak yang merasa keberatan dengan statement beliau, ya saya sih menyarankan untuk menempuh opsi tabayun untuk bisa dibicarakan dulu sebelum ke langkah-langkah ini. Tapi kembali lagi, kita dalam bernegara yang diatur oleh tatanan hukum ini kan, kita tidak bisa melarang orang untuk melaporkan atau mendapatkan hak hukum. Ya, tanggapan saya sih sederhana. Kalau memang pihak-pihak tersebut merasa terluka, ya mungkin sudah disampaikan teguran, tidak ada respon, yaitu hak hukum orang. Sah-sah saja kalau memang mau ada melakukan langkah-langkah atau upaya-upaya, karena memang itu tugasnya kepolisian untuk bagaimana melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat. Hari itu tuh waktu ulang tahun Pak Heri ya, salah satu owner di klub itu. Ya, salah satu owner itu kan klub itu, Pak Heri namanya kan. Dia itu ulang tahun terus ngundang aku sebagai DJ. Ngundang Tenopi mungkin ya sebagai ya orang yang dikenal atau artisnya gitu kan. Nah, aku kenalan sama Tenopi aja di situ, dan kata ya kan Alvin Lim ini memberitakan ya mungkin biar netizen bilang kalau itu mungkin om atau apa ya, itu bukan om, itu ownernya klub itu gitu. Iya, waktu acara itu kan Tenopi lagi tiup lilin, ikut ke atas tiup lilin, ikut, maksudnya aku juga ada videonya. Terus abis selesai tiup lilin, Tenopi ke table, sama kan duduknya sama aku kan, di table lagi duduk. Gak lama setelah itu Pak Heri itu yang ownernya itu yang ada di video viral ini pulang. Nah, aku satu table sama Tenopi, ya kita ngobrol-ngobrol aja biasa kayak ngelihat DJ yang sesudah aku gitu. Iya, jadi orang mungkin biar orang berpikir kalau si Tenopi ini mungkin sama om-om atau apalah, padahal kan si Alvin Lim ini tidak tahu itu bukan om-om atau apa. Harusnya menyebarkan video itu harus tahu dulu dia siapa. Mungkin biar orang tuh mikir itu om-om atau gadun lah istilahnya, ke bahasa kasarnya. Cuma kan itu bukan, yang tahu kan aku gitu. Kan aku ada di situ sama Tenopi. Saya selalu berdoa buat Alvin ini, ya. Walaupun dia mengatakan katanya nggak kenal saya, tapi saya tetap harus mengakui dia teman saya, dia sahabat saya. Saya hanya mengingatkan sama Alvin Lim. Saya beberapa kali nonton video dia kan lagi berbaring tuh di rumah sakit. Nah, saya hanya berpesan sama Alvin, kesehatan itu nilainya 1. Mobil Mercy itu 0, yang rumah 0, semuanya 0. Kalau nolnya hilang masih ada nilainya, tapi kalau kesehatannya hilang maka jadi 0 semua. Jadi saya berharap Alvin bisa mengutamakan kesehatannya ketimbang hal-hal yang lain.
Jawaban polisi soal laporan uang donasi Agus Salim, memang Pratiwi Novianti bisa dipenjara. Laporan kasus dugaan pencemaran nama baik dari korban penyiraman air keras di Cangkrang, M. Agus Salim, 32 tahun, telah diterima oleh Polda Metro Jaya. Agus melaporkan pemilik Yayasan Peduli Kemanusiaan sekaligus YouTuber Pratiwi Novianti alias Teh Novi dalam laporan yang terregistrasi dengan nomor LPB 6330 sekian. Polda Metro Jaya. Pada 19 Oktober benar Polda Metro Jaya telah menerima laporan dari saudara Mas melaporkan dugaan pencemaran nama baik dan atau fitnah dengan media elektronik, ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi kepada wartawan. Dirinya mengalami penyiraman air keras pada September 2024 hingga penglihatannya terganggu dan membutuhkan biaya yang cukup banyak, ungkap Agus dalam laporannya. Kemudian korban mendapatkan sumbangan dari donasi terlapor melalui sebuah podcast di mana diumumkan adanya donasi yang bisa dilakukan dikirimkan ke rekening terlapor, ujar Ade. Dari penggalangan donasi tersebut terkumpul sejumlah uang senilai 1,4 miliar. Hanya saja uang donasi itu diminta kembali oleh Pratiwi. Pelapor atau korban merasa mendapatkan ancaman tuduhan dan fitnah seolah-olah korban tidak amanah terhadap uang donasi tersebut, kata Ade. Polisi menyatakan akan menyelidiki terlebih dahulu mengenai pengakuan dari Agus terkait alasan terlapor meminta kembali uang donasinya. Nilai yang akan didalami poinnya adalah pelapor atau korban merasa difitnah seolah-olah tidak amanah dengan uang donasi tersebut, tegas dia. Sebelumnya Agus disiram air keras oleh bawahannya sendiri berinisial JJS di Jalan Nusa Indah, Cangkrang, Jakarta Barat. Agus menderita luka bakar 90% di tubuhnya, bahkan akibat disiram cairan kimia berbahaya membuat penglihatan Agus terganggu. Dia pun sempat dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangkusumo. Kisah Agus itu viral di media sosial hingga sejumlah YouTuber mengundangnya sebagai narasumber dan memberinya donasi. Pratiwi Novianti curhat penyelesaiannya usai bantu Agus Salim, namun berujung kisruh soal masalah donasi. Sebab diketahui jika Pratiwi Novianti yang sudah memberikan bantuan justru dilaporkan oleh Agus Salim. Hal itulah yang membuat Pratiwi Novianti mengungkap kekecewaannya dilansir dari akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan itu Pratiwi mengungkapkan penyesalannya berbuat baik masih diperlakukan sebaliknya oleh Agus Salim. Pratiwi Novianti lantas mengatakan jika tak semua orang tahu cara menghargai dan berterima kasih meski sudah dibantu. Gak pernah nyesel memperlakukan orang lain sebaik mungkin, tapi pelajaran yang didapat adalah gak semua orang tahu cara menghargai dan berterima kasih, tulisnya dalam unggahannya. Meski demikian, Pratiwi Novianti mengaku tak akan membalas perbuatan Agus Salim yang tega melaporkannya. Buat apa balas dendam, orang jahat itu bisa hancur dengan sendirinya, tulis sebuah kalimat dalam unggahan lain. Sementara sebelumnya Pratiwi Novianti tak coba buatkan dirinya dalam menghadapi masalah.